Yo, selamat pagi guys. Jadi kita semalam nginep di pos Harimau Campo. Dan pagi ini kita langsung lihatkan view yang sangat indah nih guys. Tuh, ada Laut Pasaman dan kawasan perbukitan. Onde Bang Bob, iyalah ala-ala barat mana kan Bang Bob. Ya, tapi biasa tinggal di barat kan. Oh iyalah, Bang Bob kan orang asli Sumatera Barat. Pastilah. Cuma kan ke baratan. Ya. Apa nama menu kau Bang Bob? Roti bakar tahu. Roti bakar tahu. Ada sayur juga guys di tengahnya. Hap dikit lah Bang Bob. Onde. Delicious itu. Tapi lo Bang, delicious. Oke guys, pagi ini kita udah kelar packing dan melanjutkan pendakian kita menuju pos 3. Tadi kita bisa nenda di Bumi Sarasah di ketinggian 1800 mdpl. Sekarang kita dari ketinggian 710 mdpl dari Harimau Campo. Kita ke Rindu Alam dulu, habis itu Bumi Sarasah. Perjalanan waktu sekitar 8 jam. Gue di sini pakai mantel kayak gini guys, karena ribet packingnya pertama. Terus yang kedua, kata di Bang Fitra itu, di sini sarangnya pacet daun guys, bisa lompat-lompat, bisa sampai ke telinga ya Bang ya. Makanya ini agak rawan. Harusnya gue pakai penutup telinga juga, pelindung. Oke guys, let's go. Yo, jadi total rombongan kita 7 orang. Dari daerah kampung gue 6 orang dan kita pakai 1 orang, ada guide lokal. Ivan. Mana Ivan? Ivan. Ah, di belakang itu yang dari kemarin nemanin kita. Di sini guys, gue juga ditemani lagi dengan om gue ini guys, Oman. Yang pas terakhir kita eksplorasi Marapi om. Omai umur 49 guys, tapi stamina 19 tahun, paling depan terus. Itu apa kunci om, biar bisa tetap sehat dan bugar kayak gitu om? Tetap olahraga, kemudian tidak merokok. Wah itu guys. Jadi Oma itu konsisten olahraga tiap hari dan nggak merokok. Luar biasa guys. Setelah hampir 20 menit pendakian dari Harimau Campo, sekarang kita istirahat dulu bentar di sini di pos. Ini bukan pos juga sih. Ini pada santai dulu nih. Nyanto dulu ya Bang ya, nyanto sebatang. Yo, Nyanto dulu. Hebat loh. Nyanto itu ada kelebihannya guys, karena organik, jadi nggak nyampah, nggak ada filter ya. Kalau rokok filter kan nyampah, kalau nyanto enak, itu organik. Jadi sangat cocok dibawa untuk ke gunung. Nih kayak abang ini, rokok organik guys, tidak mengandung nikotin ya Bang. Enggak. Dan tidak menyampah. Enggak nyampah. Itu gue lagi menyesuaikan setiap naik gunung untuk bisa nyanto juga kayak abang Edo ini. Jadi kita lagi santai dulu guys, istirahat bentar. Sana lihat view Laut Pasaman. Setelah ini kita akan masuk ke kawasan Rindu Alam. Sesuai dengan namanya Rindu Alam, itu yang kayak udah rimba banget guys, udah alami banget di sana. Jadi kalian kalau mendaki Talamau nggak perlu takut kehabisan air, karena di sini kita sering banget melewati sumber air itu guys. Sini gua isi ulang dulu airnya, buat nanti persiapan menuju Bumi Sarasah. Airnya segar banget guys, langsung bisa diminum. Ayo Bang, ajar Bang. Aduh, nyangkut Bang rambutnya Bang. Ayo Bang. Ini guys medannya guys. Udah mulai banyak rintangan nih kita. Kita menuju pos Rindu Alam. Yo, kita setengah jam lagi menuju Rindu Alam. Di sini kita istirahat dulu guys. Bang Dayat, ketemu apa kita Bang Dayat? Namanya kaki 1000. Ini gede banget guys, gila. Kalau Coba jempol Bang Dayat bandingin sama besarnya Bang. Coba lihat jempolnya Bang. Guys, lihat perbandingannya guys. Wow, besar banget. Sirik lereng. Yo guys, akhirnya kita udah sampai di pos Rindu Alam setelah 3 jam trekking dari pos pertama guys. Di sini kita istirahat dulu. Baju kita pada basah semua ya Bang. Aduh, parah ini. Aduh, sedikit gerimis dan keringat guys. Semua basah nih. Bang Edo mau masak apa Bang? Bikin teh. Bang Edo mau bikin teh dulu guys. Sesuai dengan namanya, Rindu Alam kerasa sangat alami banget guys. Di sini Bang Fitra dan Bang Edo langsung sigap buat masak
makan siang untuk kita. Dan Ivan pun sebagai guide lokal sangat teliti membersihkan sampah di sekitaran Rindu Alam. Jangan khawatir dengan persediaan air guys, karena di sini ada sumber air yang sangat jernih. Di sini Oman langsung ambil wuduk buat sholat zuhur dan nge-restock persediaan air. Menyempatkan diri untuk sholat zuhur dulu. Kurang greget apalagi guys, main game Truck Simulator selagi mendaki gunung. Dan yang lain pun nobar Bang Dayat bermain game. Ayo guys, ini jalur menuju Sarasah udah lumayan terjal nih guys. Bang Fitra aman? Aman. Cukup melelahkan gue. Jadi kita ngedaki dulu bukitnya, habis itu turunin lagi bang? Turun lagi. Naik lagi habis itu? Habis itu naik lagi. Jadi kita kayak ngelingkarin bukit gitu guys, buat bisa sampai ke puncak Talamau. Oke. 1 jam lagi menuju Sarasah. Di sini kita istirahat dulu guys. Van gimana Van? Waduh. Bang Aki gimana? Semangat. Tetap semangat. Ini Bang Edo. Gimana Bang Edo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama kayak Bang Fitra tuh, alhamdulillah. Hah? Stek dah ya. 2 kilo lah. Oke guys, kata Bang Fitra 2 belokan lagi. 2 belokan ke kanan, 2 belokan ke kiri, 4 belokan ke atas. 1 jam lagi guys, kita sampai. Jadi ceritanya karena gue takut hujan guys, gue duluan. Tapi ternyata nggak hujan. Dan gue udah sampai di Bumi Sarasah. Ini di ketinggian 1800 mdpl guys. Di sini tempat nenda kita untuk sore ini. Sambil nunggu yang lain, gue mau survei lokasi dulu. Kayak kita juga bakalan butuh air nih. Nah, itu ada suara sungai gitu guys. Di sana ada kayak sungai kecil gitu. Semoga kita bisa isi ulang air di sana. Ini gue literally sendirian nih guys. Yo guys, jadi kita sore ini udah pasang tenda nih, udah kelar. Di sini gue lagi ngerekam momen sunset yang keren banget. Tapi sayang kita nggak bisa ngeliat dari sini. Gue udah terbangin drone sampai ke atas sana. Look at this guys, so beautiful. Ya, suasana malam ini di tenda. Kita lagi masak-masak dulu guys. Lagi masak apa bang? Tahu. Goreng Silau bang? Ah? Silau? Iya, silau. Ini minyak gorengnya, minyak goreng setan guys. Kepelantingnya jauh banget. Oh, di dalam tenda ada yang lagi doyan truk simulator. Awas tabrak jam kadang Bang Dayat. Guys, hari ketiga kita siap ekspor menuju puncak. Sampai di puncak dan sampai selamat juga turun. Jadi diberkati Allah, kita berdoa mulai, bacakan Al-Fatihah mulai. Indonesia juara. Dari pos Bumi Sarasah langsung disambut dengan pendakian yang lumayan curam guys. Bonus nih pagi-pagi. Aduh, belum panas kita bang. Diesel ini. Kita diesel kita guys. Harus dipanasin dulu mesinnya. Yo guys, di sini kita istirahat. Dari Bumi Sarasah itu langsung nanjak guys. Kita lagi nungguin 3 orang lagi di bawah. Gimana Bang Dayat? Stamina aman? Alhamdulillah untuk sekarang ini masih aman. Ini Bang Dayat yang jadi model pas di Merapi guys, yang lari-lari. Gimana Bang? Nanti lari-lari di 13 telaga. Lari langsung berenang. Langsung masuk telaga. Ini Om lagi buat tongkat ya. Kan Lagi borongan. bagus tongkat. Ini guys kayu dibawa dari bawah ya, jadi kita nggak nembang di sini. Tongkat. Buat ngebantu kita naik ke atas. Ya, bawa dari Parak. Dibawa dari kebun di bawah. Bang Edo gimana? Aman. Aman ya Bang? Aman. Persediaan makanan gimana Bang? Bisa untuk sebulan? Insyaallah. Ini betah banget kita guys di Talamau. Di gunungnya benar-benar bersih, salah satu terbersih di Indonesia.
Jadi buat kalian yang ke Sumatera Barat jangan lupa ekspor talamau. Yo guys, setelah 50 menit kita naik dari Bumi Sarasah. Di sini kita mendapatkan view pertama. Apa view ini, Bang? Perbukitan Pasaman ya, Bang? Sama Laut Pasaman juga kelihatan, guys. Sedikit dikelilingi kabut. Alhamdulillah ini cuaca hari ini cerah banget, guys. Semoga gue bisa dapat sunset yang bagus biar videonya epic. Salah satu rintangan dari Talamau itu, guys, banyak banget pohon-pohon yang jatuh gitu. Jadi kita kayak agak butuh ngebungkuk dikit. Kalau misalnya bawa carrier gede itu agak ribet kan, karena carriernya tinggi, buat merayap-rayap gitu agak susah. Di Talamau ini juga banyak banget habitat belalang kayu. Ini tadi nempel nih di gua. Oke, kita lanjut guys ke Paninjauan. Yo guys, akhirnya kita sampai di pos Paninjauan. Di sini kita di ketinggian 2500 mdpl. Di sini udah ada yang nenda duluan guys. Ada 3 tenda. Tujuan kita ngecamp di Camp Rajawali. Udah hampir dekat ke Camp Rajawali. Oh, lihat jalur treknya guys, indah banget. Di sini juga banyak banget sumber air. Nggak perlu takut kehabisan stok air guys. Jadi ini buah sikadudu yang udah matang nih guys. Udah jadi dia guys. Nih kayaknya enak banget deh. Di antara Camp Paninjauan ke Puncak Rajawali dikit lagi guys. Ini bagus banget buat kalian yang sensitif perut ya, yang nggak biasa dengan air yang nggak dimasak, bisa makan ini buat obat anti diare dan mencret. Rasanya pun enak guys, kayak jambu biji. Hampir sampai di Camp Rajawali. Di sini dapat spot yang enak banget nih guys, teduh banget. Ada bonsai gunung. Om, aman om. Nih Oman guys. Nih guys, umur 49, stamina 19 tahun. Balap-balapan sama gue guys. Mana doa Aman? Aman, sip. Mandayat gimana? Sip. Rancak Bana. Nah, Rancak Bana, lihat guys view-nya guys. Ala-ala Jepang. Ini kalau kata Bang Dayat ini bonsai Jepang. Ini kurang warna pink aja nih guys, biar kayak bunga sakura ya. Sekarang lagi santai-santai bro di atas pohon bonsai. Bonsai ala gunung Talamau. Bagi yang pengen menikmati sensasi bersantai di sini, ayo kapan-kapan kita nanjak bareng. Assalamualaikum. Itu kata-kata yang harus diucapkan ketika kalian mau masuk ke Padang Siranjano. Di sini kita udah hampir mencapai pos Puncak Rajawali Putih. Sana puncak udah kelihatan guys. Itu puncaknya. Jangan lupa ya guys, bilang assalamualaikum kalau ngelewatin jalur ini. Itulah yang dipercaya orang lokal di sini dari dulu. Oke, let's go guys. Ini resiko pakai sandal gunung nih guys. Lewatin jalur penuh lumpur gini. Sepatu Oman enak banget. Dihajar aja guys. Kita udah hampir sampai ke Camp Rajawali guys. Kita udah ngelewatin Telaga Siuntung sudah. Di sana bang, mantap bang puncaknya bang. Iya. Itu puncak apa bang? Puncak Trimarta. Jadi target kita sunset dan sunrise di atas di puncak Trimarta. Kita udah sampai di telaga kedua. Telaga apa bang namanya bang? Telaga Biru. Telaga Biru guys. Jadi total di puncak ini ada 13 telaga guys. Kita lanjutkan eksplorasi ke Camp Rajawali guys. Putih Sangka Bulan. Nah, di sana terlihat satu telaga lagi, Putri Sangka Bulan. Total kita udah ngelewatin 3 telaga guys. Yo, akhirnya guys kita sampai juga di Camp Rajawali. Di sini udah ada yang ngecamp duluan nih. Ada 3 tenda. Ya bang. Oke. Di sini kita istirahat bentar dan ntar sore kita akan melihat sunset dari puncak apa bang namanya bang?
Puncak Trimarta guys. Di sini udah mulai kelihatan dua danau guys. Gue bakalan naik ke puncak guys. Sedikit lagi menuju puncaknya. Gue bareng sama Ivan. Gimana Van? Aman, terkendali? Aman. Tuh guys, tenda kita di sana. Di sini cuacanya berubah sekian detik. Dari tadi cerah, tiba-tiba kita penuh kabut. Gue masih berharap banget di atas bisa dapat sunset yang bagus. Oh guys, finally sampai juga di puncak Gunung Talamau. Mana bang plakatnya bang? Get high with Indonesia juara trip. Ditunggu di sini guys. Woo! Oke, di sini Bang Edo dan Mak Aki akan turun duluan. Makin berkabut. Hati-hati Bang. Kita masih ada misi. Misi apa kita Bang Bob? Menunggu bintang ya Bang? Walaupun berkabut seperti ini, semoga kita masih bisa melihat. Yo guys, sayang sekali malam ini kita nggak dapat bintang. Tapi kita dapatnya badai ya. Lumayan badai ya Van ya? Kita harus cepat turun nih Van. Ini kabut banget guys dan anginnya kenceng banget. Kita masih di puncak Talamau. Ini tidak memungkinkan. Kita harus Kami selamat, Bung. doakan kami semua selamat guys, karena kita turun lagi kabut dan anginnya kenceng banget nih. Oke guys, kita masih jalan turun, belum ada perubahan. Yo Van, jadi gimana Van? Kayak kita muter-muter nih Van. Nyasar kita Van. Jadi kita kata Ivan nih kayak dibawa berputar-putar nih, nggak tahu nih dari kekuatan apa. Coba baca doa dulu Van. Ivan sebagai pawangnya ini. Van di sini. Udah hampir sejam guys kita berputar-putar di tempat yang sama nih kayak nih. Ya, Bang Fitra gimana? Tetap optimis ya Bang? Tetap optimis. Kita udah 1 jam nih guys, muter terus di sini nih. Oke aja. Akhirnya gila. Sekarang udah jam 11 malam. Padahal tadi guys kita turun dari atas jam 8 karena gue berharap bisa dapat foto bintang. Cuma cuaca jelek banget, kabut. Terus kata Ivan karena udah kemalaman kita turun jam 8. Tapi waktu kita nyampe ke bawah itu membutuhkan 3 jam guys. Sebenarnya ngerasa aneh banget sih, kita sejam setengah itu kayak kita tuh berada di tempat lain gitu, bukan di jalur trekking kita yang sebenarnya. Itu kita nyasar atau gimana Bang sejam setengah itu? Iya bang, emang nyasar waktu bang. Lah 1 jam setengah waktu tahu-tahu kan. Nyasar waktu. Nyasar itu sama, soalnya itu Bang lihat jarak pandang kita cuma 1 meter. Terus kayak kadang-kadang ada lihat cahaya abang. Ada pohon kayak gadang. Gimana ceritanya tuh? Padahal pas nanjak ke puncak nak bertemu batang kayu itu kan. Iya. Mang betul. Awak lah dibawanya kapo bang ke alam gaibnya. Ada alam gaib bang. Yang membawa siapa? Penunggu Talamau tuh. Jadi karena kita turun jam 8 nih. Emang turun jam 8 itu sesuatu yang mengganggu menurut Ivan? Memang mengganggu.
Memang mengganggu bang. Jadi harus sewa sebelum gelap udah turun ya. Iya. Terus menurut Ivan tuh di saat awal di alam gaib itu kan, kok akhirnya kita bisa balik lagi ke jalur trekking kita semula gitu. Yang pas Bang Bob ngeliat tongkat mah, itu kan tongkat yang Bob bawa ke Kerinci kan. Iya. Itu penanda jalan. Habis itu ada cahaya putih mah. Itu gimana tuh? Kalau Ivan melihat sebagai orang lokal. Kalau itu udah paham, ala paham di bawah, ala tahu. Maksudnya? Bang itu, sejam setengah waktu buta bang. Tarui kan, tadi nampak dia bang kan, sakileh kan, putih kan. Iya. Oh nampak dia waktu. Jadi yang putih ini apa? Nyom makhluk apa tuh bang? Makhluk semacam apalah, inyak tuh bang. Nyo putih kan? Iya. Nyo dulunya mainnya di apa sih nyo di bawah di pos 1. Berarti inyak kok yang malah membantu awak bisa kembali ke jalur trekking semula ya. Kan Iya. awalnya Ivan bilang yang sejam setengah abang bingung kita di mana, itu sebenarnya kita lagi di alam gaib. Terus harimau putih ini atau inyi yang nunjukin kita jalan biar kita balik lagi ke alam nyata gitu maksudnya. Iya. Jadi Inyo memang inyo yang menyelamatkan. Inyak deh yang. inyi putih ini yang menyelamatkan. Iya. Ya gitu guys, pengalaman kita. Kita udah kedinginan banget nih. Udah jam 11:30 sekarang. Kita 3 jam nyasar di atas. Itu banyak pelajaran yang bisa diambil sih. Pertama mungkin di beberapa gunung memang kita harus lebih berhati-hati untuk mengatur jam turun trekking, karena kita kemalaman jam 8. Tadi Irfan jelasin ternyata yang menunggu tak lama merasa terganggu dan kita nyasar sejam setengah dibawa ke alam gaib kata Ivan, menurut Ivan. Dan di sana untung ada Inyak yang orang sini percaya itu bersosok harimau putih yang membawa kita kembali ke dunia nyata, yang membimbing kita. Jadi saat Dabob atau Bang Bob ngelihat ada cahaya putih itu bang, ternyata itu cahaya panduan kita buat kita bisa kembali lagi ke jalur trekking kita semula bang. Iya. Oke lah, kayak kita tidur nih. Sekian pengalaman kita guys. Tunggu eksplorasi berikutnya.